Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik rekan-rekan mahasiswa, saat ini kita berada pada sesi tentang mata kuliah manajemen ternak perah. Perkenalkan, nama saya Edi Prayitno. Pada kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah manajemen ternak perah. Manajemen ternak perah merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah produksi ternak perah, di mana mata kuliah ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang prospek mengenai budidaya ternak perah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kemudian manajemen ternak perah ini juga membahas tentang pengelolaan budidaya ternak perah, manajemen pemberian pakan, kemudian manajemen perkandangan dan sanitasi lingkungan, serta tentang recording dan juga upaya replacement stock dalam rangka pengembangan usaha ternak budidaya ternak perah, dan juga penanganan susu dan pengelolaan hasil produksi susu yang berstandar sesuai kualitas industri. Baik rekan-rekan, dengan belajar mata kuliah manajemen ternak perah, kami harapkan rekan-rekan mempunyai kompetensi untuk mengevaluasi manajemen ternak perah dan mengelolanya dengan standar yang baik dan benar untuk menghasilkan susu yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dengan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan manajemen ternak perah yang baik dan benar. Oleh sebab itu, dimanapun kita belajar, mohon untuk tetap bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar pandemi ini segera bisa berakhir. Untuk lebih jelasnya, untuk melihat mengenai pelajaran dan mata kuliah manajemen ternak perah, silahkan saksikan video berikut ini. Halo guys, kami dari asisten laboratorium produksi ternak potong dan perah divisi ternak perah. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengelolaan pedet dan ternak darah, pengelolaan induk bunting, induk partus dan juga induk laktasi, pengelolaan induk kering dan pejantan. Untuk lebih lengkapnya, ikutin kita yuk. Yuk. Kita sudah sampai di kandang sapi perah. Di sini ada sapi laktasi. Apa sih masa laktasi itu? Jadi masa laktasi itu adalah ketika sapi sedang memproduksi susu, yaitu kurang lebih selama 10 bulan. Masa laktasi berlangsung selama kurang lebih 10 bulan. 3 bulan pertama yaitu laktasi awal, 3 bulan sampai 6 bulan merupakan masa laktasi tengah, dan setelah 6 bulan merupakan masa laktasi akhir. Oke teman-teman, saat ini kita berada di kandang laktasi untuk melaksanakan proses pemerahan. Dalam proses pemerahan sendiri, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu proses sanitasi kandang, yaitu proses pembersihan kandang dari kotoran-kotoran sapi yang ada di sekitar kandang. Lalu yang kedua yaitu proses pembersihan dari puting dan juga ambing dengan menggunakan air hangat. Kita dapat membasuh dari puting dan juga ambing tersebut dengan menggunakan larutan air hangat tersebut. Lalu yang ketiga, kita dapat langsung melakukan pemerahan. Untuk pemerahan sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan manual, menggunakan tangan, ataupun dengan bantuan mesin pemerah. Untuk bantuan dari mesin pemerah sendiri, kita tempatkan mesin pemerah tersebut di dekat sapi yang akan diperah, lalu kita nyalakan dan kita masukkan tit cupnya ke dalam puting sapi, dan proses pemerahan dapat berlangsung. Setelah proses pemerahan selesai, kita dapat lepas dari tit cupnya dan membasuh dari puting sapi tersebut dengan menggunakan larutan iodin ataupun larutan disinfektan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di puting. Sapi yang ada di sini merupakan sapi jenis PFH. Sapi PFH sendiri merupakan sapi yang banyak diternakan di Indonesia dan merupakan peranakan dari sapi lokal dan sapi Friesian Holstein. Sapi PFH dapat memproduksi susu hingga 15 liter dalam sehari. Sapi yang ada di sini dilakukan pemerahan sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari.
Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai penanganan susu pasca pemerahan. Jadi susu setelah diperah akan disaring yang bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang mungkin masuk ketika pada proses pemerahan. Setelah disaring, susu yang sudah bersih akan langsung dikemas untuk dijual kepada konsumen. Apabila susu tidak langsung dijual, maka susu dapat disimpan dengan dua cara, yaitu dengan cara pendinginan dan cara pasteurisasi. Untuk cara pendinginan, susu dapat disimpan dengan suhu 0 hingga 10 derajat Celcius dengan tujuan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Dengan pertumbuhan bakteri yang melambat, maka kerusakan susu juga menjadi lambat pula. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara pasteurisasi. Cara pasteurisasi merupakan cara pemanasan terhadap susu untuk membunuh atau mematikan bakteri patogen pada susu. Kemudian pasteurisasi dibagi menjadi dua, yaitu pasteurisasi dengan suhu tinggi namun pada waktu yang cepat, kemudian ada pada suhu yang rendah dengan waktu yang lama. Untuk waktu yang cepat itu menggunakan waktu 15 menit, kemudian pada suhu 72 derajat Celcius, dan untuk suhu yang rendah pada suhu 63 derajat Celcius dan pada waktu 30 menit. Untuk pemeliharaan pada pedet itu ada sanitasi kandang yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Kemudian untuk pakannya itu diberikan susu yang dicampur dengan air yang telah didapatkan dari induknya. Kemudian diberikan konsentrat pakan berupa starter dan diberikan hijauan pada umur sekitar 2 bulan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang manajemen pemberian pakan pada ternak perah. Untuk ternak perah sendiri, pemberian pakan dilakukan setiap 2 kali sehari. Pada tiap kali pemberiannya, sapi ternak perah diberi pakan berupa hijauan konsentrat. Untuk hijauannya sendiri itu minimal pemberiannya 20-30 kg per hari. Sedangkan untuk konsentrat diberi sekitar 6-8 kg per harinya. Nah, yang paling penting pada peternakan sapi perah yaitu pemberian hijauan. Karena pada ternak ruminansia, hijauan sendiri digunakan untuk fermentasi pada dalam rumennya sehingga menghasilkan asam asetat. Yang dimana asam asetat tersebut digunakan untuk sintesis pada ambing sapi perah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengukuran fisiologi ternak. Yang diukur itu ada denyut nadi, frekuensi napas, dan suhu rektal. Baik, pertama kita akan melakukan pengukuran suhu rektal pada sapi. Kita pastikan dulu sapi tenang dan kita masukkan termometer ke dalam rektal sapi. Kita tunggu termometer hingga menunjukkan angka stabil, yaitu ditandai dengan suara. Kemudian kita lihat berapa suhu pada termometer. Yang kedua, kita lakukan pengukuran denyut nadi. Kita lakukan pada pangkal ekor. Temukan denyut nadi pada ekor sapi, kemudian kita hitung berapa denyut nadi sapi dan dapat digunakan counter untuk membantu kita menghitung. Kemudian untuk pengukuran frekuensi napas pada sapi, kita lihat pada bagian perut. Kita gunakan tangan untuk meraba berapa banyak frekuensi napas dalam waktu 1 menit. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkandangan. Kandang bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan pada ternak. Di sini kandang sapi perahnya ini memiliki model kandang semi terbuka. Kemudian dengan atap dengan tipe monitor bertujuan agar melancarkan sirkulasi udara. Dan tipe kandangnya ini tel to tel bertujuan untuk memudahkan saat pemerahan, sanitasi dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian kemiringan lantainya ini 5 derajat bertujuan agar tidak
ada genangan air, dan lantainya ini dilapisi dengan karpet agar ternak tidak mudah terpeleset. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan uji berat jenis susu. Sini sudah ada susu sebanyak 500 ml dan alat bernama laktodensimeter. Cara menggunakannya adalah kita bisa memasukkan alat laktodensimeter tersebut ke dalam gelas ukur. Kita masukkan dengan cara diputar. Lalu kita tunggu hingga putaran tersebut berhenti. Setelah laktodensimeter tersebut berhenti berputar, bisa kita lihat suhu terukurnya adalah 22 derajat Celcius. Kemudian untuk berat jenis terukur bisa kita lihat dari pada garis keberapa laktodensimeter tersebut berhenti. Laktodensimeter tersebut berhenti pada garis ke-6, di mana tiap garis bernilai 0,001 gram per mililiter. Oke teman-teman, setelah kita mengukur berat jenis susu tersebut, kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Rumus dari berat jenis susu adalah berat jenis terukur dikurangi 27,5 dikurangi suhu terukur dikali 0,0002. Berat jenis terukur yang kita dapatkan tadi adalah 1,026. Kemudian dikurangi dengan 27,5 dikurangi suhu terukurnya adalah 22 derajat Celcius dan dikali 0,0002. Didapatkan hasil 1,025 gram per mililiter. Untuk standar dari berat jenis susu di Indonesia adalah 1,027 gram per mililiter sampai 1,028 gram per mililiter. Berat jenis susu menggambarkan jumlah total solid yang terkandung dalam susu. Total solid terdiri dari dua, yaitu solid non-fat dan fat. Untuk solid non-fat, dia terdiri dari protein, vitamin, mineral, dan juga laktosa. Beberapa faktor yang mempengaruhi berat jenis susu antara lain adalah pakan dan juga genetik. Semakin tinggi konsumsi konsentrat, maka berat jenis susu akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji didih susu. Uji didih susu dilakukan dengan cara mendidihkan susu. Hal pertama yang dilakukan yaitu menuang susu ke dalam tabung reaksi lalu menyalakan bunsen. Memanaskan susu di atas bunsen hingga mendidih. Hasil dari uji ini dapat dilihat bahwa susu tidak mengalami penggumpalan, yang berarti bahwa susu tersebut bernilai negatif dan dapat dikonsumsi. Apabila susu tersebut mengalami penggumpalan, maka susu tersebut bernilai positif dan tidak layak dikonsumsi. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji alkohol. Uji alkohol menggunakan alat gelas ukur dan tabung reaksi. Kemudian bahannya alkohol sebanyak 5 ml dan susu sebanyak 5 ml. Cara melakukan uji alkohol yaitu dengan menuangkan susu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Lakukan secara perlahan. Kemudian karena uji alkohol menggunakan perbandingan 1:1, maka alkoholnya juga sebanyak 5 ml. Setelah itu kita homogenkan dengan cara memutar-mutar seperti ini. Setelah dirasa sudah homogen, kemudian kita amati. Apabila seperti ini tidak terdapat gumpalan, menunjukkan susu ini masih segar. Namun apabila terjadi gumpalan, maka menunjukkan susu ini sudah tidak segar lagi atau sudah basi. Hal ini dikarenakan susu yang basi memiliki selubung air yang sudah rusak, yang dirusak oleh bakteri, sehingga ketika dicampur dengan alkohol maka akan terjadi gumpalan. Hal ini dikarenakan kemampuan alkohol untuk daya dehidrasi yang menarik gugus H+ dari ikatan mantel air dan protein, sehingga susu pecah dan terjadi gumpalan. Oke guys, jadi itu pengantar dari mata kuliah Manajemen Ternak Perah Semi Blok. Semoga bermanfaat dan selalu semangat mengikuti mata kuliah Manajemen Ternak Perah. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Dadah!